100 juta. Dari jabatan-jabatan yang lain. Iya. Waduh, tapi lagi sakit. Baik, Ibu kita lanjut Bu ya. Ntar aja kalau ini ngomong dia. Jangan mati dulu Bu ya, urusannya masih banyak. Hai, Ibu, di situ tulisannya catatannya apa yang terakhir Bu? Surat Toha ayat 75 berkumpulnya orang iman dan amal soleh itu syarat masuk surga. Oh iya itu. Baik. Nggak masuk situ tidur. Kalau Jumat itu penting Bu, soalnya tauhid Bu ya. Baik Ibu. Surat Toha ayat 75 Bu ya. Dan barang siapa Bu ya datang kepada Tuhannya, itu kepada Allah Bu ya, dalam keadaan beriman Bu ya, kemudian lagi sungguh-sungguh yaitu telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat Ibu ya, tempat yang tinggi, yaitu tempat di surga yang tinggi. Syaratnya apa Bu? Beriman dan beramal soleh. Diibaratkan uang ya, dua sisi mata uang Bu ya. Kalau mata uang ini selembar Bu ya, cuman bergambar sebelah, laku enggak? Gitu Bu ya. Iman amal soleh juga begitu Bu ya. Ibaratkan dua sisi mata uang Bu ya. Kalau iman aja juga nggak bisa masuk surga. Kalau amal doang juga. Soalnya amal doang juga nggak bisa masuk surga. Begitu Bu ya. Itu syaratnya masuk apa Bu? Surga. Syaratnya masuk surga Bu ya. Amal aja berjuta-juta. Enggak bisa Bu ya. Sholat. Enggak bisa. Soalnya sholat itu yang pertama kali di hari kiamat yang ditanya itu sholat Bu ya. Awal rumah yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pain sholat sairu amalihi, pain fasadat sairu amalihi Bu ya. Seorang hamba ditanya Bu ya, awal ditanya atau pertama ditanya Bu ya, yaitu sholatnya gitu Bu ya. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya akan ikut baik. Apabila sholatnya buruk, ya amal yang lainnya juga buruk, walaupun sodakohnya berjuta-juta, sodakohnya ratusan juta. Tapi kalau tidak sholat tidak bisa Bu ya. Apalagi yang tidak sholat, yang sholat aja kalau sholatnya buruk, amal yang lainnya juga ikut buruk. Paham tuh Bu ya? Baik. Kemudian Ibu, kapan amal orang mukmin itu tidak ada putus amal Bu ya, kecuali kematian Bu ya. Jadi Ibu, kapankah amal seorang mukmin itu terputus? Ditulis Bu ya. Kapankah amal seorang mukmin itu terputus? Udah Bu. Ibu ada sapu nggak di situ? Apa Bu? Sapu. Lah, Sapu nggak ada itu. nggak ada ya? Tahu? Satu lidi. Ada ya? Ada ini ya. Nggak Kelihatan. Ini mana? Gigi itu Jangan pakai kalau gigi Bu, pakai itu yang buat ini infeksi ntar ini Tusuk gigi. tusuk gigi. Oh, ini itu sih. Ganjel ganjel Bu. Baik. Jadi Ibu ya, amal seorang muslim itu Bu ya tidaklah terputus kecuali ketika kematian Bu ya. Kematian baru terputus amalnya, iya, kecuali kematian Bu ya. Amal seorang mukmin itu tidak terputus Bu ya, kecuali Kematian. kematian gitu ya. Bu ya. Kalau di TV Ibu suka ngeliat kan Ibu ya, ada orang kalau udah tingkat tinggi gitu ya,
itu kan nggak sholat lagi gitu ya. Ibu suka nonton nggak? Enggak. Iya, gitu Bu ya. Yang apa itu? Yelil ya, suka nonton kan? Orang yang tingkat tinggi Bu ya, tingkat tinggi ma'rifatnya. Hah? Dengerin YouTube. Iya. Iya. Jadi udah nggak dikenakan lagi sholat gitu Bu ya, gitu. Yang udah tingkatan wali. Iya, yang udah tingkatan tinggi deh ilmunya, jadi tidak sholat lagi gitu ya. Sebetulnya Ibu, kalau orang beriman mah terus sholat Bu ya, kesudahannya tidak beramal itu kalau apa Bu, kalau sudah mati gitu Bu ya. Jadi Ibu kalau nonton YouTube yang tingkat-tingkat tinggi ilmunya, kemudian sudah tidak mendapatkan lagi, sudah tidak lagi melaksanakan amal yang diperintahkan oleh Allah Bu ya, sholatnya apa puasanya udah bebas gitu ya, udah bebas. Ya emang begitu Bu ya, emang banyak di TV kan yang begitu. Tidak Bu ya, Kita sholatnya jelek aja amalnya sering. iya, paham tuh ya. Iya. Jadi Ibu hati-hati dengan sholat Bu ya. Iya, sampai udah menjelang mati baru nggak beramal Bu ya. Selama hayat masih di kandung badan tetap harus beramal. Gitu. Paham tuh ya? Beramal soleh itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Paham tuh ya? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin Bu ya. Nah Ibu, yaitu Bu ya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu, yaitu ajal ya. Jadi diperintahkan menyembah Allah itu sampai ajal datang. Itu surat Al-Hijr ayat 99 Bu ya. Surat Al-Hijr ayat 99 Bu ya. Sampai ajal. Iya. Jadi menyembah Allah itu sampai ajal Bu ya. Apa Bu? Al-Hijr. Al-Hijr ayat 99 ya. Baik. Makna Bu ya, yakin dalam ayat ini adalah kematian Bu ya. Karena Nabi SAW Bu ya tidak pernah meninggalkan amal semasa hidupnya. Jadi selama hayat masih di kandung badan tetap beramal gitu ya. Tetap beramal soleh. Tetap mengerjakan perintah Allah. Al-Hijr berapa tadi Bu? 99. Al-Hijr 99 Bu ya. Nah itu dalilnya Bu ya. Dalil apa? Dalil Bu ya, yaitu menyembah Allah sampai hari yang diyakini, yaitu hari ajal, hari kematian. Nabi pun Ibu ya tidak pernah meninggalkan amal semasa hidupnya. Nabi aja nggak ada bebas amal Bu ya, nggak ada bebas beramal. Tapi pada saat ini kalau kita nonton itu di YouTube Bu ya, ada orang yang bebas amal, sudah tidak dikenakan lagi kewajiban gitu Bu ya. Paham Bu ya? Siapa yang suka nonton? Pasti suka nonton lah. Ya, Dita ya? Ada kan? Ada kan Lili ya? Aku nggak nonton. Aku ya enggak. Iya, cuman enggak sekali aja gitu Bu. Banyak Bu ya, banyak orang yang sudah tidak dikenakan apa Bu? Kewajiban. Padahal orangnya masih hidup. Jelas Bu ya? Dan bukanlah makna Bu ya yakin di sini yaitu derajat tertentu. Tuh kan derajat tertentu kan? Jadi kalau udah derajat tertentu tidak ada di kewajiban yaitu menyembah Allah. Tidak, bukan itu ya. Tapi di YouTube banyak Bu ya. Maksudnya itu saking pinternya apa? Iya. Udah tingkatannya. Udah merasa udah jadi ini kali Bu. Iya, tingkatannya udah jadi wali lah gitu katakanlah. Sama Allah. Iya. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi kewajiban untuk ibadah gitu ya. Kan banyak di YouTube. Tapi dibikin-bikin ya Bu? Gimana Ibu? Dibikin-bikin. Kan di sini mah sampai akhir hayat ya. Ya iya, makanya Ibu biarin Islam juga Ibu ya, pemahamannya beda-beda gitu ya, pemahamannya beda-beda. Ada yang begitu, ada yang begitu yang gimana? Itu bebas dari ibadah. Ada yang bebas dari ibadah padahal orangnya masih sehat. Jelas Ibu ya.
Nah, baik Ibu ya. Tentunya dari keimanan seseorang yang membuat boleh berhenti beramal atau kewajiban beramal telah diangkat darinya Bu ya. Gitu Bu ya. Dan bukanlah makna yakin di sini. Yakin itu tadi ajar Bu ya, yaitu terdapat tertentu ya. Ya, di sini yaitu derajat tertentu. Derajat tertentu itu yaitu orang-orang yang suka di TV ya. Derajat tertentu Bu ya dari keimanan seseorang yang membuat boleh berhenti. Ya, boleh berhenti beramal atau kewajiban beramal telah diangkat darinya. Jadi sudah tidak ada kewajiban lagi. Telah diangkat ya udah. Tidak ada kewajiban lagi untuk ibadah. Itu keliru Bu ya. Itu keliru, tapi banyak. Taunya dari mana? Dari YouTube. Belajar tertentu berarti beramal apa tadi? Derajat tertentu dari keimanan seseorang, kan derajatnya sudah tertentu kan? Dari keimanan seseorang yang membuat boleh berhenti beramal, berhenti ibadah, berhenti sholat, gitu ya. Kewajiban beramalnya telah diangkat darinya. Dari keimanan seseorang yang membuat boleh berhenti, yang membuatnya boleh berhenti, membuat ya, orang boleh berhenti boleh berhenti beramal atau kewajiban beramal telah diangkat darinya. Dia telah diangkat, jadi sudah tidak ada kewajiban lagi, yaitu orang-orang yang derajatnya tertentu Bu ya. Orang yang derajat tertentu tuh, tapi bukan ajaran kita Bu ya. Kalau ajaran kita Bu ya, yaitu sampai apa Bu? Sampai aja. Di sini juga Nabi juga begitu. Berhenti beramal diangkat darinya. Diangkat itu ya udah tidak ada kewajiban lagi. Gitu. Nah, tapi kan yang sebelumnya kan karena Nabi SAW Bu ya tidak pernah meninggalkan amal semasa hidupnya. Itu Nabi Bu ya. Nah sekarang kenapa kok umatnya ada yang diangkat kewajibannya? bikin peraturan sendiri itu. Nah gitu Bu ya. Makanya Ibu kalau nonton ya buat pelajaran ya. Sama nggak pernah. Tapi mungkin bukan, walaupun nggak nonton juga mungkin pernah ngedenger kan? Iya gitu Bu. Pernah ngedenger, soalnya itu kan pelajaran umum. Cerita itu jadinya Cerita. udah juga orangnya tuh jadi seenaknya gitu Bu, maksudnya seenaknya ya pakaiannya seenaknya. Iya. Pokoknya Iya. hidupnya tuh seenaknya gitu, seenaknya. Kagak nggak pakai baju lah gitu gitu Bu ya. lah. Nggak pakai baju. Sambil baju ya apa rambutnya yang gondrong, nggak Rambutnya terlurus, lah, panjang gitu. gitu Bu. Terus orang ngatain kalau gila, pakainya ya itu cuma nutupin Iya. itunya aja gitu Bu ya. Nah itu. Iya. Tapi itu orang itu sehat ya. Nah orang yang begitu Bu ya, kata mereka diangkat darinya yaitu tentang amal. Iya. Nah jadi kewajibannya sudah diangkat. Jadi sudah tidak wajib lagi untuk beribadah gitu. Oh tadinya mungkin dia merasa dia udah Ya iya. tinggi banget, udah Iya. ilmunya udah tinggi. Iya derajatnya. Derajatnya udah tinggi. Iya. Jadi Jadi dia udah semua umpamanya kayak Quran udah tahu semua dah. Isinya mungkin Dan itu kali kan pikiran dia Bu ya. Hmm. Jadi saya mau Nggak usah sholat. iya betul. Paham Bu ya. Iya. Nah, tapi itu tidak boleh diikutin. Nah, kalau kita selama hayat masih dikandung badan, kita tetap harus beribadah. beramal Dah. soleh. Jelas Bu itu ya. Iya. Nah, kita lanjut Bu ya. Ya. Nah, Ibu, manusia itu punya pilihan Bu ya. Nah, manusia itu punya pilihan Bu ya. Sudah ditulis. Tidak apa namanya? Tidak saklek Bu ya. Saklek. Tidak saklek gitu ya. Jadi manusia itu merdeka Bu ya. Manusia itu merdeka. Kalau merdeka apa Bu? Punya punya pilihan Bu ya. Mau milih yang mana gitu Bu ya. Mau milih yang mana gitu. Yang jalan yang benar, Nah, yang lurus. tapi Ibu semuanya tentu ada apanya Bu? Ada resikonya gitu Bu ya.
Ibu memilih jalan yang mana? Mau milih jalan kiri, apa mau milih jalan kanan, apa milih jalan yang lurus? Itu pilihan, Bu ya. Itu pilihan. Jadi orang manusia itu merdeka, bebas memilih gitu ya. Nah, tapi Ibu ya, yang dipilih itu apa Bu? Menanggung resiko gitu Bu ya. Ibu memilih jalan yang ini ya resikonya ini. Ibu milih jalan yang ini ya resikonya ini. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi manusia apa Bu? Punya pilihan. Manusia itu merdeka. Paham tuh Bu ya? Nah, ya cuman itu resikonya. Jelas, paham ya? Jelas Ibu? Ya. Jadi manusia itu punya pilihan Bu ya. Baik Bu ya. Umpamanya contohnya gini Bu ya. Contohnya Ibu kan mau ke sini Bu ya. Ibu mau ke sini. Ibu pakai baju, pakai kerudungan, itu pilihan siapa? Pilihan sendiri kan? Nah, enggak dipaksa kan? Enggak dipaksa kan? Nah, kecuali umpamanya seragaman itu ya. Kalau seragaman ya harus kan itu. Iya. Nah, tapi kalau kesini mah kan nggak ada seragaman. Jadi bebas memilih kan? Nah, bebas memilih. Nah, walaupun bebas memilih, yang menentukan ya Allah. Paham temu ya? Gimana gitu ya. Iya. Nah, ibu kesini. Ya, milihnya jilbab hitam. Ya. Nah, ibu berkehendak, Allah menghendaki. Ya, ibu berkehendak pakai jilbab hitam. Nah, Allah menghendaki pakai jilbab hitam. Gitu Bu ya. Jadi yang menentukan siapa? Allah. Paham ya? Jadi manusia punya pilihan. Tidak saklek Bu ya. Ya, yang menentukan Allah. Ibu mau jalan ke sini, ada pilihan kan? Ngaji enggak? Gitu kan? Ada kan? Paling kan lagi tidur. Iya, ngaji enggak kan? Nah, terus ibu punya pilihannya apa? Ngaji. Nah, ngaji kan? Nah, ibu berkehendak kan? Allah menghendaki. Jelas Ibu? Iya, begitu. Kalau saya gini, waktunya ngaji ya ngaji kalau nggak sakit. Iya. Iya. Kan nah sekarang gini. Kan itu kan Mama Dita kan berkehendak kan? Nah, terus sama Allah dikehendaki. Gitu kan? Jelas Ibu? Gitu. Jadi Ibu tuh harus punya kehendak, ya. Harus kehendak tuh apa sih? Gitu ya. Ibu tuh harus punya kehendak. Nah, kalau Ibu punya kehendak, nanti Allah menghendaki. Kan gitu. Iya kan? Kita minta Allah Jelas kan? Iya. Jelas Ibu di sini. Ada pertanyaan nggak? Kelihatannya ribet tapi nggak ribet tuh ya. Ribet sih, cuman kadang-kadang kita mau berangkat dia gede. Dia gitu Nah, saya. itu kan pilihan juga kan? Bu, Iya. itu termasuk melemahkan iman sendiri apa gimana? Ya iya kan tadi kan ya, kan berarti kan tidak. Kan karena ada Tidak. sesuatu gitu maksudnya. Iya. Tapi Ibu gini ya. Kalau saya baca di hadis ya, umpamanya satu waktu nih ya. Satu waktu ada 2 acara ya. Yang satu acara tentang agama atau pengajian gitu ya. Yang satu acara dunia. Gitu. Itu. Nah, ini pilihan kan? Nah, kalau kata Nabi yang dipilih yang mana? Yang itu. Ya urusan agama dulu lah, urusan akhirat dulu. Urusan agama, Itu urusan akhirat tuh ya. Kan kalau ngaji urusan akhirat. Iya. Terus Ibu kondangan urusan apa? Dunia. Urusan dunia kan? Iya. Nah, bisa lah habis ngaji terus kondangan. Begitu Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau ada satu waktu ya, acara dua acara berbarengan, waktunya sama gitu Bu ya. Yang satu acara akhirat, yang satu acara dunia. Yang dipilih yang mana? Akhirat dulu. Ya, acara akhirat. Gitu. Ya iya, emang begitu. Gini Bu ya, emang Nabi mengatakannya begitu Bu ya. Tapi kalau kita kan karena nggak belajar, ya udah urusan dunia aja.
gitu. Jangan sampai mudah-mudahan. Akhirnya urusan akhiratnya ditinggal. Kan kalau urusan akhirat mah kan udah pasti nih waktunya. Iya. Nah kalau umpamanya kondangan mah kan mau kapan aja kan bisa. Iya. Enggak lagi hajatannya juga kan bisa. Pulang ngaji juga kan bisa. Gitu kan? Cuma kitanya yang memaksa ya Bu. Iya. Nah itu kenapa? Karena tidak tahu hadis Bu ya. Kalau tahu hadis Bu ya, apabila ada waktu bersamaan ada dua acara, acara akhirat dan acara dunia. Nah, gitu. Kalau yang nggak tahu kan ya kondangan dulu maunya gitu ya. Nah kan akhirnya ngajinya enggak kan, akhiratnya ditinggal kan. Jelas nggak ini Bu? Iya. Jelas kan? Iya. Iya. Terus kadang-kadang ntar nggak ada temennya gitu loh Bu. Nah itu kan gangguan. Iya. Namanya godaan. Temennya maksudnya sendirian kayak. Ya iya gitu kan, itu kan gangguan. Iya. Kenapa? Ya karena temennya begitu. Iya. Jadi kita belajar tuh harus dapat ilmu Bu ya. Iya. Harus dapat ilmu, udah dapat ilmu terus diamalkan gitu. Jangan jangan tahu tapi nggak diamalkan. Namanya nggak dapat taufik itu ya. Iya, nih tadi umpamanya kondangan sama ngaji gitu ya. Nah ibu di kondangan juga ibu ya, tidak, kalau ada makanannya yang nggak enak tidak boleh mencela Bu ya. Nah, gini, Nabi ibu apabila ada acara gitu ya, katakanlah acara kondangan Bu ya, kalau makanannya tidak enak tidak boleh dibicarakan. Tapi kalau makanannya enak boleh dibicarakan. Itu hadis Bu ya. Jelas Bu ya. Iya. Ini kebanyakan kenapa? Karena nggak tahu, karena ngaji Bu ya. Ngaji sih ngaji, tapi kan nggak nerangin. Tapi tidak belajar hukum-hukum seperti di sini Bu ya. Nah Ibu, jadi kata Nabi, kalau banyak katakan kondangan, makanannya enak boleh diceritakan. Tapi kalau makanannya tidak enak, jangan diceritakan. Gitu juga ngelihat pengantennya, ya. Ngelihat pengantennya ada aja yang diomong. Enggak boleh, tidak boleh. Jelas Ibu ya? Nah pelajaran gitu. Itu gunjing bukan? Ya gunjing lah. Akhirnya habis kondangan jadi gunjing. Jadi dapat dosa ya. Iya, kenapa? Nggak belajar. Tapi ini umum. Umum, kenapa? Ya ngajinya ngaji terus-terusan ngaji Bu ya. Tapi tidak belajar hadis. Gitu. Benar, Bu, iya. Jelas Ibu ya? Dengerin YouTube Gus Baha itu loh Bu. Kenapa? Dia itu kalau orang jatuh kan kalau kondangan itu namanya bowo gitu ya. Itu katanya bowo itu haram katanya. Bohong ki apa ta? Kok haram? Undangan ya, kondangan itu loh Bu, ke orang hajatan. Itu katanya itu haram. Soalnya ya gitu itu Bu, jadinya Ada aja diomong gitu ada aja maksudnya. yang diomong. Terus kadang-kadang itu jadinya bawaannya itu Bu nggak ikhlas gitu maksudnya. Nah Gitu iya, loh, nah gitu. yang haram tuh yang seperti itu gitu Bu ya. Katanya haram. Ya enggak semuanya haram. Iya, Tergantung. Kalau nggak ikhlas ya Bu ya. Tergantung. Ya, ngasihnya apa gimana Iya. Gitu Bu Makanya ya. jadi ketawa Jadi gitu. paham. Ini kan yang namanya kondangan kan kita kan sering gitu Sering Bu ya. banget, Iya. Sering ngedenger gitu Bu ya. Kalau dulu kan masih aktif Bu ya. Nah, itu kalau habis kondangan gini, ayam mah harusnya diginiin. Ayamnya alot, dagingnya alot gitu ya Bu. Iya. Nah, iya emang begitu. Iya, kenapa? Ya karena nggak belajar seperti ini. Kalau udah belajar seperti ini mah nggak boleh Bu ya. Enggak. Ya iyalah mingkem lah. Ngapain habis kondangan kok malahan dapat jadi dosa. Ya iyalah. Aturan Ibu gini lagi pula juga Bu ya. Mendingan mingkem daripada ngomong nggak ada artinya. Iya, betul. Nggak mau ngomong nggak ada manfaatnya, mending mingkem Bu ya. Iya. Ngapain ngomong juga kalau nggak ada manfaatnya, mendingan mingkem. Iya. Gitu. Allah tuh tidak suka dengan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Makanya Ibu kalau tidak manfaat nggak usah ngomong, mendingan mingkem. Iya. Jelas Ibu ya. Kondangan ada aja ya yang dilihat juga ada aja. Ya iya makanya. Tergantung Iya. sih, tergantung ya Bu, tergantung kitanya gitu Iya. maksudnya. Ya iya. Gitu. Kalau kita Soalnya udah kita belajar, udah belajar. tapi rata-rata emang kayak begitu. Iya. Iya, emang umumnya pada begitu. Emangnya pada begitu. Apa aja diomong.
Sekarang mah udah belajar nggak boleh Bu ya. Udah kita datang kondangan, ada makanan suka dimakan, nggak ada pulang gitu. Nggak usah segala diomong, segala Ada yang diomong. gini, Bu. Ngundang, kalau ngundang tuh ya ada persiapan. Enggak ngundang sama ngundang. Ada yang Ya itu, Nah, ya itu kan. Nggak ada makanan. Iya, Iya. maksudnya kan enggak ada Maupun persiapan makanannya gitu. juga ini. Iya, kita tuh kondangan itu niatnya itu bukan mau ngadon makan. Ya, niatnya itu mau ngasih hadiah Bu ya. Iya, iya. Nah, Ibu, Pukulnya tinggal limo. Ayo, kondangan itu niatnya mau ngasih hadiah, bukan mau ngadon makan. Gitu. Kalau niatnya ngadon makan, agak kebagian makannya itu jadinya ngomong. Iya. Ya kayak kita dapat Lah ya ini kan kerjaan hari-hari orang. kan rezeki ya Bu, apapun yang datang kita kan rezeki ya Bu. Ya iya. Giliran cocok ke kita ini, tapi Diomong. giliran nggak cocok itu masa wae gitu. Ya banyak iya. gitu. Nah ini makanya sekarang udah belajar nggak boleh lagi ya. Mingkem aja Bu, pulang dari kondangan mingkem Bu ya. Ngomong boleh kalau ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya Allah tidak suka ya. Allah tidak suka kepada orang yang ngomong tidak ada manfaatnya. Mendingan mingkem daripada ngomong tidak ada manfaatnya. Begitu Bu ya. mulai kondangan kok mikir langsung. Lah iya karena udah biasa pada ngobrol, pada cerita, pada gunjing. Ya iya, habis kondangan kan pada gunjing kan? Salah ya. Ya iya. Kan daripada ngomong. Habis kondangan pada gunjing kan? Ya iya, makanya sekarang belajar Bu ya. Dibiasain jangan. Iya, dibiasain jangan. Lah kan kita kan udah pada tua. Iya. Ya iyalah. Tinggal kapan nunggu. Ya tinggal tinggal nyari bekal yang baik-baik aja Bu ya. Perbuatan ngomong begitu supirnya nyati apa? Emang ngomong enggak nungguin susunya bodoh gede apa kok ngomongnya kalau udah ini udahlah kalau mau di ini pasrah kan kita masih ada waktu Bu. Masih ada waktu nggak? Masih Bu. Kurang 2 menit. Ya udah. Nah jadi Bu, jadi manusia ada pilihan Bu ya. Iya. Manusia itu merdeka Bu ya, punya pilihan Bu ya. Tapi apa Bu? Resikonya tanggung masing-masing Bu ya. Kalau ibu mau jalan ini, resikonya ini. Ibu mau pilih jalan ini, resikonya ini. Gitu. Ayo Bu ya. Iya. Kan la ikraha fi din. Iya. Ya, tidak ada paksaan untuk beragama kan? Ada paksaan nggak? Enggak. Enggak, gitu Bu ya. Nah, jadi bebas memilih. Cuman ya tadi resikonya begitu Bu ya. Milih Islam, resikonya ini. Milih apa namanya di luar Islam, resikonya ini. Kan gitu Bu ya. Paham tuh? Nah, cukup dulu Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga ada ada manfaatnya dipakai Bu ya. Jangan cuma didengar doang, nanti habis pulang kondangan gunjing lagi. Mudah-mudahan ingat sama dosa. Iyalah sekarang mah udah tua mah harus inget dosa Bu ya. Nggak jadi